adalah saat di mana kita hendaknya mengambil waktu untuk menghayati pergumulan berat yang Yesus alami. Ia mengalaminya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan itu berakhir di Golgota. Karena itu, untuk menghayati makna Minggu Prapaskah, tema kita adalah berjalan menuju Golgota. Bapak Ibu sahabat Metanoia, selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta, silahkan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Jeffrey, sampai lupa deh. Terima kasih untuk Pak Pendeta Jeffrey yang di tengah kesibukannya yang padat, walaupun sudah emeritus, tapi tetap padat. Tapi Pak Pendeta Jeffrey bersedia untuk hadir dan memimpin PA pada malam hari ini. Selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Mari kita mulai PA kita. Kita ikuti slide yang terpampang. Sudah muncul ya di screen? Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu semua tolong mic-nya di mute ya, sehingga tidak mengganggu ibadah malam-malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami dalam percakapan kami, PA Sahabat Metanoia malam hari ini. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, terangi dan tuntun oleh Roh Kudus hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memaknai minggu-minggu Prapaskah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita mulai dengan pendahuluannya bahwa sejak hari Rabu tanggal 18 Februari yang lalu, kalender gereja menuntun kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Ya. Kita awali dengan ibadah hari Rabu Abu pada tanggal 18 Februari itu. Dan selama 6 minggu ke depan, kita diajak untuk menghayati penderitaan Yesus menjelang dan saat Ia disalibkan. Jadi makna pertama daripada minggu-minggu Prapaskah ini adalah menghayati penderitaan Yesus menjelang Dia disalibkan dan pada saat Ia disalibkan. Nah, PA kita saat ini dimaksudkan untuk itu, ya, memaknai minggu-minggu Prapaskah melalui bacaan Alkitab. Ya, ada 3 bacaan Alkitab nanti tentang pemberitahuan penderitaan Yesus. Yang pertama sampai yang ketiga. Jadi nanti kita siapkan Alkitab kita dari kitab Injil Markus. Ya. Markus 8, Markus 9, dan Markus 10. Tidak semua perikop dibaca, hanya bagian-bagian yang menyangkut kisah tentang pemberitahuan penderitaan Yesus saja. Nah, ini bagian pertamanya. Ya. Kita lihat, yang harus kita lihat adalah di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Ya.
Di situ dituliskan begini. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Ya, jadi kita hayati itu bahwa bagaimana Yesus memberitahukan dia akan mengalami penderitaan bahkan dibunuh, Petrus menarik dia. Ya, pada saat Petrus menarik Yesus, berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi itu yang harus kita hayati ya dari bagian pertama ini. Ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan yang akan dialami Yesus. Yesus sendiri yang menyampaikan kepada murid-muridnya ya bahwa satu, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ya, dan kedua, dia akan dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, terus dia nyatakan itu kepada murid-muridnya, tapi Petrus sepertinya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dan dia kemudian, bayangkan si Petrus menegur Yesus. Hebat nggak tuh? Ya. Dan Yesus marah dan berpaling. Sambil memandang murid-murid yang lain, dia menegur Petrus. Menegurnya itu dengan keras. Kerasnya bagaimana? Dia bilang kepada Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini bagian Alkitab yang pertama yang akan kita hayati bersama. Ya. Ada 2 hal pokok pada bagian ini yang akan kita dalami. Ya. Pertama, pada ayat 31 disebutkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ya, jadi bukan sekedar penderitaan, tapi banyak penderitaan. Ya, itu yang perlu kita hayati dulu pertama dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, menghayati bahwa Yesus yang menyebut dirinya anak manusia akan menanggung banyak penderitaan. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan. Yang kedua, pada ayat 32 dinyatakan bahwa Yesus menegur Petrus, ya, menegurnya dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, ini yang perlu kita renungkan, ya. Dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah ini, pada bagian pertama ini kita harus mengingat, kita menjalani minggu-minggu Prapaskah ini untuk menghayati penderitaan yang dialami oleh Yesus. Penderitaannya itu banyak. Dan yang kedua, janganlah kita memikirkan apa yang kita pikirkan, ya. Ya. Karena kalau kita memikirkan apa yang kita pikirkan sebagai manusia, kita akan ditegur seperti Tuhan Yesus menegur Petrus. Tuhan Yesus akan menegur kita dengan mengatakan, enyahlah iblis. Karena apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi, pada Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan memikirkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita sampai hanya memikirkan apa yang kita pikirkan, teguran Tuhan Yesus kepada Petrus mengena juga kepada kita. Enyahlah iblis. Gitu. Bayangkan. Ya, itu yang harus kita renungkan dan hayati. Ini ada catatannya, ya. Itu tadi kan kita membaca dari Markus 8 ayat 27-30 ya. Petrus yang ditegur keras oleh Yesus pada perikop sebelumnya
pasal 8 ayat 27 sampai 30, ya. Di situ diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pengakuan Petrus. Apa yang diakui oleh Petrus? Ya, kita baca di ayat 29. Jadi ini ada ceritanya di pasal perikop sebelumnya, Yesus bersama murid-muridnya ya berada di sekitar daerah Kaisarea Filipi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Gitu. Ya, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau salah seorang dari para nabi. Tuhan Yesus cuma senyum aja mendengar jawaban itu. Nah, tampillah Petrus. Petrus berkata, Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, coba lihat di ayat 29 dari Markus 8. Petrus menjawab dengan yakin, pasti, dan penuh iman. Engkaulah Mesias. Gitu. Ya, engkaulah Mesias. Jadi di perikop sebelumnya, Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias. Nah, di bagian yang kita baca tadi, Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dipikirkan oleh Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, saudara-saudara melihat kontradiksinya di perikop sebelumnya, Petrus menyatakan, Yesus, engkau adalah Mesias. Mantap. Dan Yesus bilang, oke, katamu itu benar. Ya. Tapi di perikop berikutnya, Petrus mengatakan, menarik Yesus dan menegurnya. Dan Yesus menegur Petrus bahwa enyahlah iblis. Gitu, ya. Jadi sini kita lihat bahwa di satu pihak Petrus tahu persis bahwa Yesus ini adalah Mesias, tapi di satu pihak dia tidak tahu persis apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mau supaya Tuhan Yesus menjalani kehidupan di dunia seperti yang Petrus mau, yaitu menjadi Mesias yang menghancurkan kerajaan Romawi. Itulah pikiran manusia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itu tidak benar. Kalau kamu pikirannya begitu, kamu adalah iblis. Itu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pikirkanlah apa yang Tuhan Allah pikirkan untuk maksud kedatanganku ke dalam dunia. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat kontradiksinya di situ ya. Satu pihak Petrus yakin dia adalah Mesias, tapi di satu pihak dia tidak tahu misi agung Yesus datang ke dalam dunia. Yang dia pikirkan hanyalah Yesus hanya harus menjalani sebagaimana yang dia pikirkan, yaitu menaklukkan kerajaan Romawi, ya, menjadi Mesias duniawi. Padahal Yesus datang bukan sebagai Mesias duniawi. Dia menjadi Mesias rohani, Mesias surgawi, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, bukan dari belenggu kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi sini kita lihat ya bagaimana di Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk menghayati, menyelaraskan pikiran kita sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki, memahami Yesus yang menderita untuk dunia, bukan kita menyetir kehendak kita untuk Tuhan Yesus, tapi membiarkan Tuhan Yesus menyetir hati dan pikiran kita untuk menghayati sebagaimana dia misi yang harus dia emban itu, menjadi juru selamat. Kadang-kadang kita begitu ya, dalam doa kita mendoakan apa yang kita mau, bukan mendoakan apa yang Tuhan mau, kan gitu. Kita maunya begini, kita maunya begitu. Doa kita penuh daftar yang kita mau. Dan orang bertanya, apa sebetulnya yang Tuhan mau? Nah, itu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan lebih lanjut.
Ini ya tadi sudah kita dalami ya. Nah, pada sesi yang kedua kita akan membaca dari Markus 9 ayat 30 sampai 32 ya. Dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Di sana dikisahkan begini. Yesus dan murid-muridnya, ini pemberitahuan tentang penderitaan Yesus yang kedua ya. Yang tadi kan pemberitahuan pertama. Ini pemberitahuan kedua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya itu. Pemberitaan kedua ini ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka, murid-muridnya itu, tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakan kepadanya. Jadi, ini kali kedua Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan diserahkan ke tangan manusia, mereka akan membunuh aku. Tapi ingat ya, 3 hari sudah itu, setelah aku dibunuh, aku akan bangkit. Tapi murid-muridnya tidak mengerti. Tidak mengerti dan tidak menanyakan kepadanya. Takut menanyakan kepadanya. Itu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Nah, gitu ya. Mari kita lihat apa pendalamannya. Pada bagian ini, Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ya. Katanya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia. Kan gitu. Ini kan cerita sedih, ya. Mestinya murid-muridnya ikut bersedih dong. Waduh, guru kita, Mesias kita akan dibunuh. Kan mestinya begitu. Ya kan? Mari kita lihat. Ya. Berikutnya. Atas pemberitahuan ini dinyatakan pada ayat 32, murid-muridnya tidak mengerti perkataan itu. Bayangkan, udah 2 kali loh ini Yesus ngomong. Saya mau ngomong secara jelas ya. Ini Yesus bertemu dengan murid-muridnya secara fisik loh. Ya, face to face ketemu. Murid-muridnya nggak mengerti. Bagaimana kita yang sekarang tidak bertemu dengan Yesus secara face to face? Kita cuma mendengar dari khotbah, dari pembacaan Alkitab. Gitu. Apakah kita mengerti makna Yesus diserahkan ke dalam tangan manusia bahwa mereka akan membunuh dia? Gitu. Kita kan tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik. Sedangkan murid-muridnya yang berjumpa secara fisik tidak mengerti. Nah, inilah yang harus kita hayati, dalami di minggu-minggu Prapaskah ini. Kita tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mestinya memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kita untuk memahami penderitaan Yesus dan menghayati penderitaannya itu dan bersimpati, berempati yang besar bahwa dia akan mengalami kematian, dia akan dibunuh, dan gitu. Ya, jadi mari kita jalani minggu-minggu Prapaskah itu dengan penghayatan seperti itu. Ya. Nah, catatan. Pada perikop selanjutnya, tadi kan pasal 9 sampai dengan ayat 32. Sekarang ayat 33 sampai 37 dari pasal 9 ini. Dikisahkan bahwa para murid memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Coba bayangkan. Ya. Tadi kan kita lihat bahwa para murid diberitahu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Aku akan dibunuh. Gitu. Murid-murid nggak ngerti. Apa yang terjadi? Mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Gitu. Ini kalau pakai bahasa Jakarta ini kan kebangetan nih, keterlaluan. Yesus lagi curhat. Aku akan dibunuh. Aku akan menderita. Aku akan dibunuh. Murid-muridnya malah mikirin siapa yang terbesar di antara mereka. Dan gitu. Tidak bersimpati,
tidak berempati kepada apa penderitaan yang akan Yesus alami, tidak bersedih bahwa gurunya, Mesiasnya akan mati dibunuh, mereka justru memperdebatkan siapa yang besar di antara kita. Mari kita renungkan, apakah hal-hal seperti ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memperdebatkan hal-hal kepentingan kita, bukan menghayati penderitaan Yesus, bukan bersimpati, berempati, menghayati kematiannya, tapi memikirkan kepentingan kita. Siapa yang paling besar di antara kita? Nah, gitu ya. Tuh, itu harus kita lihat. Padahal di bagian lain firman Tuhan dikatakan, biarlah engkau makin besar, aku makin kecil. Tapi lihat ini, ya. Cerita tentang penderitaan Yesus yang luar biasa itu, yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan, bahwa dia akan diserahkan ke tangan manusia, bahwa dia akan dibunuh, murid-muridnya malah memikirkan siapa yang terbesar di antara kita. Nah, gitu. Gak ada rasa simpati, gak ada rasa empati, gak ada rasa sedih. Aduh, guru kita mau dibunuh. Aduh, gimana ya? Apa yang harus kita bikin? Enggak tuh. Siapa yang paling besar di antara kita? Nah, memikirkan bukan hanya diri sendiri, tapi keagungan diri sendiri. Siapa yang terbesar di antara kita? Silakan kan? Itu yang harus kita hayati dan nanti kita diskusikan di antara kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan dan khususnya di minggu-minggu Prapaskah ini. Berikutnya, kita sampai kepada bagian yang ketiga. Ya. Ini pemberitahuan yang Yesus sendiri sampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Pemberitahuan yang ketiga. Kita sudah jalani tadi, sudah dalami pemberitahuan yang pertama. Pemberitahuan yang kedua sudah kita baca dan kita sudah sedikit dalami. Sekarang pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya yang ketiga tentang penderitaannya. Gitu. Ini dia. Ayatnya ada di Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Sekali lagi, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Ya, tadi kan dari Kaisarea Filipi, dari Galilea, terus sekarang dia dalam perjalanan ke ibu kota, ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya tercengang dan orang-orang yang mengikuti dia merasa takut. Ya kan? Karena kita, kenapa dia takut? Dan gitu. Karena sudah tahu nih, Yesus akan mengalami penderitaan. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi sekali lagi, ini pemberitahuan yang ketiga. Ya. Dia bilang begini, hai murid-muridku, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Romawi ya, yang akan mengolok-olok, meludahi, mencambuk, dan membunuh dia. Tapi sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Ini pemberitahuan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang ketiga kali, bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa lain, itu bangsa Romawi. Mereka akan mengolok-olok Yesus, meludahi Yesus, mencambuknya, membunuh dia. Tapi ingatlah, sesudah 3 hari, aku akan bangkit, kata Tuhan Yesus. Ini pemberitahuan yang ketiga. Pada bagian ini, Yesus menyampaikan pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan yang akan dialaminya. Bahkan ia menjelaskan secara rinci penderitaan yang akan dialaminya. Di pemberitahuan yang pertama dan kedua disampaikan secara, apa itu namanya, secara highlight aja gitu.
Tapi di pemberitahuan yang ketiga ini, dia jelaskan secara rinci penderitaan yang akan dialaminya. Satu, dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dua, dia akan dijatuhi hukuman mati. Tiga, dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Romawi dan sebagainya. Bahwa dia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Dan ini dia sampaikan secara detail kepada murid-muridnya. Inilah yang akan aku alami. Ya, gitu. Ingat, ini suasana ke depan yang aku akan alami di mana? Di Yerusalem. Gitu. Nah, oleh sebab itu, tema kita sekarang kan bukan hanya menuju Yerusalem, tapi berjalan menuju Golgota. Catatan. Pada perikop sesudahnya, sudah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus itu, pada Markus 10 ayat 35 sampai 45, dikisahkan bahwa Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan. Yakobus dan Yohanes ini murid-murid yang dekat dengan Yesus, termasuk Petrus. Ya, jadi ingat waktu Yesus mengalami transfigurasi di gunung, yang adalah 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi ketiga murid ini adalah orang-orang inner circle-nya Yesus. Ya, dan Yohanes dikatakan sebagai murid yang dikasihi Yesus. Apa yang terjadi? Saudara ingat? Ini yang dikatakan Yesus. Aku akan alami ini. Aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Aku akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat. Aku akan dijatuhi hukuman mati. Aku akan diserahkan kepada bangsa lain. Aku akan diolok-olok. Aku akan diludahi. Aku akan dicambuk. Aku akan dibunuh. Apa yang dikatakan oleh orang inner circle-nya Yesus, Yakobus dan Yohanes? Dia mengajukan permintaan dengan mengatakan, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Coba perhatikan. Yesus lagi curhat tentang penderitaan yang akan dialaminya seperti ini. Murid-muridnya berpikir begitu. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nggak ada tuh yang nanya, oh kamu akan dicambuk ya? Akan diolok-olok. Kita mesti gimana kalau guru nanti akan ditangkap? Apa yang harus kami lakukan? Nggak ada tuh yang mikir gitu. Dan dipikirkan, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu dan siapa yang akan duduk di sebelah kirimu? Ya, oke ya. Yakobus di sebelah kanan, Yohanes di sebelah kiri ya. Coba bayangin. Padahal Yesus lagi begini. Murid-muridnya, inner circle-nya, ngomongnya begitu. Nah, sekarang kita kenakan kepada diri kita. Pada saat kita menjalani minggu-minggu prapaskah ini, untuk menghayati penderitaan yang Yesus alami, apa yang kita jalani di minggu-minggu prapaskah ini? Apakah kita seperti Petrus, yang memikirkan hanya pikiran manusia? Apakah seperti murid-murid yang lain, seperti Yakobus dan Yohanes? Ya, yang seperti yang tadi, murid-murid yang lain memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini lebih seru lagi, karena jelas. Karena siapa yang terbesar kan nggak dijelaskan. Ini kan dua orangnya pasti, Yakobus dan Yohanes. Dan biarlah kami duduk di sebelah kananmu, dan satu lagi di sebelah kirimu. Artinya, oke, nanti Yakobus duduk di sebelah kanan, Yohanes duduk di sebelah kiri ya. Kan gitu. Padahal Yesus sedang mengalami hal seperti ini. Nah, ini yang harus kita hayati. Bagaimana kira-kira perasaan Yesus. 3 kali dia memberitahukan penderitaannya, 3 kali nggak ada yang merespons untuk apa itu namanya, ikut menghayati penderitaannya itu. Ya, itu yang perlu kita renungkan bersama. Kita ada di posisi yang mana? Bagian penutup. Ya. Ketiga bagian yang mengisahkan penderitaan yang akan dialami Yesus mempunyai perbedaan tekanan, tetapi inti beritanya tidak berbeda. Inti beritanya adalah Yesus akan ditangkap, diadili, disiksa, dibunuh. Inti beritanya itu kan. Ya. Tidak ada yang berbeda. Pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan ketiga, inti beritanya sama. Sekalipun demikian, terdapat ada perbedaan satu dengan yang lainnya,
ada ucapan yang sama pada setiap kisah tersebut, yaitu penegasan yang Yesus sampaikan bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, ini yang perlu menjadi tekanan dalam kehidupan beriman kita, yaitu peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus. Di dalam 1 Korintus dijelaskan bahwa iman Kristen bertumpu pada kebangkitan Kristus, pada peristiwa Paskah, kan gitu. Jadi ini yang harus kita tekankan di dalam kita menghayati penderitaan Yesus, bahwa dia akan dibangkitkan. Itu janjinya. Dan terbukti. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Kan gitu. Dan itu merupakan janji kepada semua pengikutnya, bahwa kata Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14, di mana aku berada, aku mau kamu pun berada. Sekarang saya jelaskan secara gamblang. Sekarang Yesus berada di surga, dan dia mau satu kali kelak kita juga berada di surga. Tapi haruslah kita menghayati penderitaan Yesus tadi, jangan seperti Petrus, jangan seperti murid-murid yang mencari yang terbesar, ataupun seperti Yohanes dan Yakobus, mau duduk di sebelah kiri, sebelah kanan, gitu. Ya, walaupun itu cerita itu dikisahkan sedemikian, itu mau memberikan refleksi kepada kita untuk introspeksi. Ya, hayatilah penderitaannya dan yakinilah kebangkitannya, karena itulah yang akan membawa kita seperti kata Tuhan Yesus, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berada di surga, dia mau kita juga berada di surga. Nah, begitu cerita kisahnya. Silakan mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat, atau mengajukan kesaksian sekiranya ada yang mau menyampaikan hal-hal yang perlu untuk hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Jeffrey atas pencerahan yang sudah disampaikan. Saya secara pribadi terkejut juga. Ternyata sifat kita sebagai manusia mungkin sama dengan murid-muridnya Yesus itu. Jadi Bapak Ibu, setelah mendengarkan pemaparan dari Pendeta Jeffrey, pasti banyak yang ingin bertanya untuk lebih jelasnya. Silakan. Atau mau berbagi pengalaman iman. Saya berikan waktu untuk 3 orang penanya. Pertama, silakan raise hand. Noco isin-isin katanya. Oh, Pak Malam. Oscar, nomor 1, Pak Oscar. Di belakang Pak Oscar adakah? Kalau belum ada, saya silakan Pak Oscar dulu, nanti yang lain menyusul. Silakan Pak Oscar. Makasih Ibu Emi. Selamat malam Pak Pendeta. Malam Pak Horas. Terima kasih untuk renungan malam hari ini. Saya memang agak terkejut juga dengan jawaban Tuhan Yesus ya dari pemberitaan pertama, kedua, dan ketiganya. Maksud saya gini Pak Pendeta, mereka kan sudah katakanlah, saya tidak tahu, boleh dikatakan mungkin 3 tahun apa 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau yang saya tangkap dari pemberitaan Tuhan Yesus soal penderitaan itu, kok kesan saya dia nggak ngerti apa. Saya bayangin saya yang nggak hidup dengan Tuhan Yesus mungkin jauh sekali berarti pengertian saya atau pengenalan saya dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka boleh dikatakan setiap hari selama kurang lebih 3,5 tahun itu mereka bersama-sama. Tapi kok saya menganggapnya mereka nggak mengenal Tuhan Yesus. Mungkin apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu ya Pak Pendeta ya, bisa dijelaskan lagi nggak Pak Pendeta? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oscar. Silakan Pak Pendeta. Jadi kan bagian firman Tuhan itu semuanya kan firman Tuhan itu kan seperti cermin, ya. Kalau kita membaca firman Tuhan itu, dia menampilkan diri kita sendiri, kan gitu, untuk memahami hal itu. Jadi pertanyaan itu harus kita dalami begini. Sedangkan murid-murid yang sudah bersama-sama Tuhan Yesus saja nggak mengerti
apalagi kita, kan gitu. Itu pertanyaan reflektifnya. Kemudian, kan gitu ya, kenapa sampai murid-murid masih tidak memahami apa secara benar tentang makna kehadiran Yesus itu, ya, makna penderitaannya itu. Kalau kita baca dalam pasal yang menceritakan kisah penderitaan Yesus itu, maka kita mengikuti apa itunya, sekuensnya, bahwa murid-murid ini mempunyai pemikiran yang berbeda dengan apa yang Tuhan Allah maksudkan atas kedatangan Yesus ke dalam dunia. Mereka waktu itu sedang mengalami tekanan yang berat dari kerajaan Romawi. Ya, ada kerja paksa, ada pajak yang tinggi, ada apa itu namanya, pengetatan kehidupan kemasyarakatan, ada pengetatan peribadahan, ya, sehingga tokoh yang tampil dalam hal ini Yesus dipahami sebagai orang yang akan membebaskan mereka dari tekanan kerajaan Romawi itu, gitu. Jadi pikiran mereka, ini dia nih orangnya, karena Yesus banyak pengikutnya. Jadi mereka pikir yang mereka mikirkan Mesias yang datang dalam diri Yesus itu adalah Mesias yang akan memerangi, menghancurkan, melawan kerajaan Romawi, sehingga mereka terbebas dari kerja paksa, dari pajak yang tinggi, terbebas dari kungkungan pengetatan peribadahan dan macam-macam. Jadi pikirannya tentang situasi yang mereka alami, bukan memikirkan apa maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia sebagaimana yang dirancangkan Tuhan Allah, kan gitu. Jadi yang kedua adalah mereka memikirkan itu secara manusiawi, kan gitu. Manusiawi dalam arti kata, ini ada tokoh besar ini. Tokoh besar inilah mesti kita tampilkan untuk memperjuangkan kepentingan kita, kan gitu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kan gitu. Jadi itu yang harus kita renungkan sebetulnya dalam kita mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus ini untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan karya keselamatan Allah, gitu. Itu yang harus kita hayati, gitu ya. Itu yang selalu saya katakan dalam khotbah-khotbah yang sering saya sampaikan. Kalau kita menjalani kehidupan, kita harus menjalani bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, kan gitu. Jangan kita memikirkan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan seringkali apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau itu bertolak belakang, gitu. Ada lagunya ya, lagunya mulai dari diri sendiri ya. Dia refrennya kan, kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Kita doanya mau begini, Tuhan kasih jawaban yang itu, kan gitu. Karena kita mau kehendak kita yang terjadi. Tapi kalimat nyanyian itu kan bagus ya, seterusnya. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh iman dan percayaku padanya. Nah, kan gitu. Akhirnya kita menaklukkan diri dalam iman bahwa apa yang Tuhan buat itu lebih baik dari apa yang kita mau. Kan gitu. Nah, itulah yang terjadi pada murid-murid. Itu ya. Bahwa mereka akan duduk di sebelah kanan kirinya, nah, mungkin akan terjadi nanti di kerajaan surga. Kita juga akan begitu. Duduk di sebelah kanan dan kirinya. Mbok yo jangan disampaikan pada saat itu, gitu loh. Nanti kalau saya Tuhan Yesus, saya bilang gini, kalau itu sih udah beres lah, nanti juga akan terjadi. Tapi jangan sekarang dong. Gue lagi susah nih, lagi menderita. Gitu.
Gitu ya. Jadi dalam refleksi kepada kita sekarang ini di dunia, kita diminta untuk memahami rencana Allah dengan hadirnya Yesus dalam hidup kita, supaya kita menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, kan gitu ya. Dan itu yang harus kita renungkan. Barangkali gitu ya, Pak Oscar. Dan Baik, terima kasih Pak Pendeta. sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Oscar. Apakah ada di belakang Pak Oscar? Sementara menunggu yang akan raise hand, saya bacakan di chatting room ada Pak Heri Tardas bertanya, Pak Pendeta, siapa yang dimaksud dalam tanda kutip yang menyerahkan? Yesus pada Markus 9 ayat 31. Mohon eksposisinya. Terima kasih Bapak Pendeta. Dari Pak Hari Tardas. Silakan Pak Pendeta. Yang menyerahkan, siapa yang dimaksud yang menyerahkan? Iya. Markus 9, 31. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan mulai mengarah kepada ujian sarjana teologi ini, jadi agak repot ini. Ya. Siapa yang dimaksudkan yang akan menyerahkan mana itu? Ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi saya tidak mau berspekulasi ya tentang ayat ini. Nah, tapi bisa kita maknai bahwa yang akan menyerahkan dia itu pertama-tama adalah inner circle-nya sendiri. Itu kan kita tahu bahwa kemudian Yudas menyerahkan Yesus kan dengan ciuman mautnya itu kan gitu. Nah, itu pertama-tama ya. Jadi ini kita harus maknai secara mendalam gitu ya. Ya, bahwa musuh dalam selimut itu sangat berbahaya. Gitu karena ada inner circle-nya sendiri yang akan mengkhianati Yesus. Itu satu pihak. Ya, tetapi ada pihak lain juga yang bisa kita pahami tentang siapa yang akan menyerahkan, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu kan. Nah, ini juga kan penting kita dalami. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sangat paham kitab suci. Namanya juga ahli. Dan kemudian orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Gitu. Jadi mereka kan sudah mendengar pengajaran Yesus bahwa orang yang mati dalam iman akan dibangkitkan. Terus mereka bilang, gimana sih? Gitu. Dan kemudian mereka menghakimi Yesus karena Tuhan Yesus menyatakan pengampunan atas dosa manusia. Nah, menurut mereka ini kalau pakai bahasa saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, ini syirik, musyrik. Karena yang bisa mengampuni manusia, dosa manusia hanya Allah. Gitu. Berarti dia kan anaknya Yusuf, tukang kayu. Siapa dia kok bisa mengampuni manusia? Nggak benar nih orang. Kan gitu. Jadi si orang Farisi ini berpandangan seperti itu, dan ahli-ahli Taurat yang sangat paham tentang kitab suci tidak bisa menerima bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai yang diberi hak untuk mengampuni. Gitu. Jadi antara lain itulah orang-orang atau bagian disebut yang akan menyerahkan Yesus ke tangan manusia, ke tangan itu. Jadi setidaknya ada tiga pihak. Inner circle-nya Yudas, yang di luar itu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak sepaham dengan ajaran Yesus. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang tidak sepaham dengan ajaran Yesus.
bahkan di antara orang-orang Kristen sendiri, gitu ya. Kalau saudara-saudara mengikuti kajian-kajian teologis yang ada, ya bisa diikuti di YouTube, macam-macam ya, bagaimana apa itu tokoh-tokoh Kristen yang katanya sangat paham tentang kitab suci memperdebatkan tentang hal itu. Gitu. Dan sayangnya itu ditayangkan di YouTube yang membuat banyak orang jadi bimbang dan ragu. Ya, mestinya, maaf ya, ini saya cerita aja. Itu menjadi perdebatan kami, tapi di ruang kuliah tidak pernah diperdebatkan di apa di apa tuh ranah umum begitu. Ya, itu kita perdebatkan habis-habisan tentang itu di dalam ruang kuliah, karena disitulah sarananya. Sehingga kita kemudian dipertajam. Oh ya, begini ya, ada ayatnya, ini ada begini gitu, kan gitu. Tapi tokoh-tokoh ini seperti ahli-ahli Taurat itu paham kitab suci dan mempertanyakan tentang keilahian Yesus, tentang kuasanya, gitu, tentang maknanya, kematiannya dan macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan kematian Yesus dan kebangkitannya itu bukan secara fisik, itu hanya metafora aja, itu hanya gambaran tentang kehidupan yang akan datang, macam-macam. Dan itu dari mana? Dari kalangan kita sendiri, bukan kalangan orang lain, dari kalangan Kristen sendiri. Dan itulah yang dihadapi oleh kekristenan masa kini dengan kemajuan apa ini namanya, teknologi informasi, kebebasan berpendapat, itu yang kemudian secara tidak langsung apa itu namanya, mengganggu keimanan kita sendiri. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haritardas. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya Pak. Saya lanjut dulu, Pak Edi Mesero sudah raise hand. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Ibu Emi sudah memberikan kesempatan. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Anak buah mau bertanya ini Pak. Anak buah. Saya mencoba merenung dengan Pemberitahuan itu. tiga kesempatan untuk pernyataan Yesus itu. Sebenarnya apa sih maksud Yesus untuk menjelaskan itu? Ini yang tidak terungkap. Pertama, kedua, dan ketiga, dia apa sekedar mau menyatakan bagaimana situasinya? Atau ada message, atau ada pesan tertentu yang mau diberikan Yesus kepada para murid. Dan yang kedua adalah bahwa saya mencoba melihat atau mencoba meresapi, jangan menjadi seperti tiga contoh itu di dalam kehidupan kita saat ini. Kita sudah belajar dan kita sudah tahu persis bagaimana seorang Tuhan Yesus yang melalui penderitaannya, dia mati, bangkit untuk kita semua. Jangan melakukan tiga kecerobohan itu lagi. Nah, permasalahannya adalah kecerobohan yang tiga itu berulang terus, Pak Pendeta. Merasa dekat, overconfidence, dan malah memarahi Tuhan Yesus. Ya, menegur ya. Itu yang Bapak jelaskan. Yang kedua, di dalam pelayanan sering kali kita, saya yang terbaik, saya yang terbesar, boleh mendapatkan posisi kiri dan kanan. Nah, itu yang banyak kita lihat di dalam kehidupan saat ini. Saya mencoba untuk jujur melihat itu, sehingga saya berpendapat bahwa apa yang Bapak jelaskan malam ini adalah sesuatu yang baik untuk kita semua. Sadar dirilah siapa kita, dan kita bersyukur
untuk proses yang Tuhan sudah jalani. Cuman kalau boleh Pak Pendeta, sekali lagi, message-nya apa sih? Apa sih maunya Tuhan Yesus menjelaskan sampai 3 kali tentang proses kematiannya? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Edi. Silahkan Pak Pendeta. Makin malam makin seru nih pertanyaannya. Jadi gini, saya bersyukur bahwa Alkitab kita itu selalu bicara jujur apa adanya. Kitab suci yang lain nggak pernah menceritakan tentang apa namanya hal-hal negatif tentang nabinya, tentang rasulnya, nggak pernah. Selalu yang begini semua, nabinya begini, rasulnya begini. Di kitab kita dikatakan secara jujur. Ada Yudas yang kayak begitu, ada Petrus yang kayak begitu, ada Yakobus dan Yohanes kayak begitu, dan begitu. Jadi bagus kan, jujur gitu. Ada cerita tentang siapa Paulus, orang brengsek yang tadinya namanya Saulus menjadi Paulus, ya kan? Orang yang kemana-mana kerjanya mau membantai murid Yesus, akhirnya dipakai Yesus, akhirnya menjadi penulis kitab suci perjanjian baru yang terbanyak. Jujur gitu loh, nggak pernah diceritakan bahwa ini murid Yesus bagus semua, hebat gitu. Apalagi waktu Yesus mau disalib, ditangkap di Taman Getsemani, diceritakan di situ semua murid-muridnya lari meninggalkan dia, kan gitu. Jujur. Nah, jadi apa maksud Yesus memberitahukan sampai 3 kali penderitaannya itu? Karena dia mau supaya murid-muridnya jujur kepada dirinya sendiri, gitu ya, berkaca kepada dirinya sendiri. Tadi kan saya sudah sampaikan, pemberitahuan yang pertama itu tentang penderitaan Yesus diawali dengan kisah Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurutmu aku ini siapa sih? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kan keren tuh. Tuhan Yesus bilang, kan gitu ya, nanti dalam kisah mau disalibkan, Petrus ingat ya, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, kan gitu. Nah ini sebelum peristiwa itu dia sudah ingatkan, gitu. Petrus, kalau kau cara berpikirnya begitu, bahwa engkau hanya memikirkan apa yang ada di pikiranmu, enyahlah iblis, gitu. Gitu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa situasi murid-muridnya akan seperti itu. Dan oleh sebab itu dia perlu meyakinkan murid-muridnya dan mempersiapkan mereka. Ingat kisah pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Dia sedang berdoa. Bahkan dikisahkan di situ pada saat dia berdoa dengan penuh kehancuran hati, keringatnya bercucuran seperti tetesan darah, kan gitu dikisahkan di dalam Alkitab. Itu kan dia berdoa dengan pergumulan yang berat. Murid-muridnya ngapain? Murid-muridnya tidur, kan gitu. Lalu Tuhan Yesus membangunkan, apakah kamu tidak bisa bertahan 1 jam saja untuk berdoa, kan gitu. Nah, hal seperti itu dia sudah tahu ke depannya akan terjadi begini-begini. Oleh sebab itu dia sampaikan pertama, kedua, ketiga untuk meyakinkan mereka. Siap-siap, kan gitu. Jangan sampai engkau tergoncang imanmu, kan gitu. Pada waktu di Taman Getsemani. Lalu Petrus tampil lagi. Kalaupun semua orang nanti akan meninggalkan engkau, aku akan di depan. Aku akan. Kan gitu. Dan dia tunjukkan, wah gitu. Jadi itu mau mengatakan kepada kita untuk merefleksi bahwa keteguhan hati dan iman kita itu jangan cuma ada di mulut, di bibir, sampai ke sini, gitu. Ya, oh wow, wow, Petrus, waduh, apa itu respon sesaat, emosi yang positif, tetapi sebetulnya tidak mendalam dari kedalaman hati. Jadi Tuhan Yesus memberikan penjelasan sampai 3 kali untuk membawa murid-muridnya untuk menghayati, mempersiapkan mereka supaya tetap teguh imannya. Kalaupun akan melihat aku akan mengalami penderitaan seperti ini.
kan gitu. Dan itu yang tadi dikatakan oleh Pak Edi Misro itu betul, bahwa kita harus kemudian merefleksikan kisah-kisah ini, kisahnya Petrus, kisahnya Yakobus dan Yohanes ke dalam diri kita untuk menjadikan kehidupan kita apa itu tidak bersikap seperti itulah dalam kehidupan ini, supaya rencana Tuhan Allah atas kehadiran Yesus dan juga rencana Tuhan Allah atas kehadiran kita di dunia ini kita jalani sesuai dengan maksud dan rencananya, bukan maksud dan rencana kita sendiri gitu ya. Dan mau yang terbesar gitu kan ya begitulah, selalu manusia maunya begitu. Tapi Tuhan bilang kan, ada satu firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, kan gitu. Itu yang harus kita renungkan. Karena Yesus bersedia merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita baca di Filipi 2, dia menanggalkan semua keilahiannya, maka dia ditinggikan. Gitu, kan gitu. Nah, itu kan cerminan juga buat kita, supaya kita juga hidup dalam kerendahan hati, low profile, kan gitu-gitulah. Nggak usah so mentang-mentang gitu kan. Ya, gitu. Jadi mengajak kita untuk menjalani kehidupan dengan sejalan dengan pemikiran Yesus sendiri. Kurang lebih begitu ya, Pak Tua Edi Misro. Pak Edi, cukupkah? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Edi. Baik, ada Ibu Heni Rampengan sudah raise hand. Silakan Ibu Heni. Terima kasih Bu Aini. Pak Pendeta, saya Iya. ingin untuk yang sesi pertama di ayat 31 ya. Sebentar. Ya, yang Yesus marah kepada Petrus bahwa jangan pikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi pikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, dalam aktivitas kehidupan kita, baik dalam keluarga, lingkungan, persekutuan, atau pekerjaan di mana saja. Nah, kadang-kadang kita ditawarkan atau kita terjebak justru dalam hal-hal yang membuat kita bisa membuat tidak lagi fokus pada pikiran Allah, tetapi lebih ke manusia atau ego kita. Nah, kira-kira Pak, agar kita tidak terjebak jadi seperti Petrus, walaupun saya agak ini juga karena Petrus aja yang setiap hari dengan Tuhan Yesus masih jatuh dalam hal seperti itu dalam pikiran manusia, apalagi kita yang hanya mendengar, membaca dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah, kira-kira ada nggak ya kiat-kiat agar supaya kita, maksudnya agar kita mengupayakan tidak jatuh di dalam pikiran-pikiran kita sendiri. Baik ketika dunia menawarkan banyak hal, Pak Pendeta, seperti itu. Baik melalui langsung ataupun di medsos, ini kan luar biasa sekarang. Nah, seperti itu Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Silakan Pak Pendeta. Jadi cara yang paling, bukan simple sih ya, tapi cara yang paling jitu adalah berdoa dengan jujur kepada Tuhan Yesus. Berdoa, bukan hanya berdoa ya, berdoa dengan jujur. Jujur, gitu. Ya Tuhan, saya akan tawari begini, begitu, kan gitu. Apakah ini memang jalan Tuhan bagi saya? Gitu. Ya, tunjukkanlah, berikanlah hamba-Mu ini hikmat-Mu untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki. Gitu. Sehingga saya dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Gitu. Ya, Tuhan Yesus katakan, ya, dalam bagian-bagian firman Tuhan, di dalam Injil-Injil dikatakan, ya, kalau engkau meminta, maka aku akan memberi yang terbaik bagimu. Ya, itu yang harus kita hayati, kan gitu. Kalau engkau meminta roti, masa aku kasih batu, aku kasih ular, kan enggak. Gitu. Jadi berdoa itu sangat penting, tapi
berdoa dengan kejujuran dari hati yang jujur gitu. Gitu. Terus terang, Tuhan, saya sebetulnya mau yang begini. Dan kebetulan ada yang nawarin sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi apakah memang ini adalah jalan Tuhan bagi saya? Gitu. Apakah ini seturut dengan rancanganmu bagi hidup saya? Kan gitu. Nanti Tuhan akan berikan jawaban. Bagaimana Tuhan jawaban? Ya saya nggak tahu. Kalau saya bisa tahu dong, saya udah jadi Tuhan, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, gitu ya. Saya boleh kasih kesaksian sedikit? Ya, Ibu Emi tahu, Pak Lendi tahu, ya, Silakan, Pak. Ibu Pouke juga tahu. Saya pernah kerja di bank, gitu, bank swasta nasional Indonesia, gitu. Ya Sebelum lumayan. sekolah STT, Pak Pendeta. Belum sekolah itu ya. Saya tamat dari UI, terus saya lamar kerja di bank swasta nasional, gitu. Lumayan lah. Jadi clerk yang agak lumayan lah, dari punya jabatan yang tinggi-tinggi juga enggak, tapi lumayan lah. Saya berdoa sungguh-sungguh, ya. Udah mau kawin, gitu kan? Saya berdoa, Tuhan, saya sudah mau menikah, gitu. Apakah saya harus tempuh jalan ini seterusnya? Apakah Tuhan punya rencana yang lain? Gitu. Sana saya ada kerinduan gitu untuk melayani lebih jauh. Saya kepingin sebetulnya jadi pendeta, tapi apakah ini memang betul jalan Tuhan? Sedangkan saya sudah menikah, sudah punya anak, gitu. Kalau memang ini jalan Tuhan bagi saya, kasih tanda kepada saya. Beri saya hikmat untuk melihat bahwa ini memang jalan Tuhan, bukan hanya kemauan saya pribadi, gitu. Kan gitu. Nanti Tuhan kasih tanda, gitu. Saya minta tandanya begini. Kalau memang ini jalan Tuhan, saya gini ya. Saya tamat SMA itu tahun 72, gitu, tahun 72, gitu ya. Saya kerja waktu itu sudah mau menikah tahun 85. Sudah 13 tahun saya tamat dari SMA, ijazah saya ini udah kadaluarsa. Mesti diurus di Kanwil, di sekolah. Saya sekolah di SMA 1, Budut. Mesti diurus di sekolah, mesti diurus di Kanwil, mesti diurus ini, mesti dapat legalisasi, macam-macam. Sedangkan saya kerja di bank nggak bisa keluar kemana-mana. Kakinya diikat di kursi. Kan gitu. Yang ngurus istri saya, Mary. Gitu. Jadi saya bilang, kalau memang ini Tuhan, rencana Tuhan, kalau memang rencana Tuhan, maka urusan soal legalisasi ijazah ini dapat goal. Gitu. Goal. Jadi saya pikir, ini jawaban Tuhan. Dia bilang, Tuhan, oke. Sekarang ada permohonan saya yang kedua. Kalau memang Tuhan kasih tanda untuk saya dapat ikut ujian di STT Jakarta, maka saya akan melihat ini memang jalan Tuhan. Karena untuk minta izin keluar dari kantor itu ikut ujian itu susah. Susah banget. Memang kerja di bank kan nggak sembarangan keluar kantor gitu kan. Gitu. Lalu atasan saya nih, orang Manado juga nih. Gitu. Pensiunan dari Bank Indonesia. Saya ngomong sama beliau, Pak, saya mau ikut ujian gini. Oh iya, ikut aja, diizinin gitu. Dia pikir, oh ini tanda Tuhan yang kedua. Dia setuju. Saya minta lagi, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, ujian saya lulus. Kalau nggak lulus ya udah, berarti bukan rencana Tuhan. Kan gitu. Saya ikut ujian PST Jakarta. Ujian itu dari pagi sampai sore, berapa hari berturut-turut. Pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Gitu kan, dia harus meninggalkan kantor, kan repot tuh minta izinnya, gitu. Walaupun kantor saya di Jakarta nggak terlalu jauh ya, kantor saya di Kuningan dulu tuh, ya, ke Jakarta kan nggak terlalu jauh, saya naik motor aja, pinjam motor temen, gitu, untuk ujian. Lulus. Nah saya bilang, kalau begitu memanglah ini rencana Tuhan, saya resign, gitu, berdoa dengan sungguh dan jujur. Gitu. Jujur, saya maunya ini, tapi ini sejalan nggak dengan rencana Tuhan. Gitu. Saya resign dari kantor. Gitu. Terus sekolah di Jakarta dari pagi sampai sore 5 tahun. Tapi berdoa dengan sungguh. Gitu. Berdoa dengan jujur. Apa yang kita mau. Lalu kita bilang, apakah kemauan saya ini sejalan dengan rencana Tuhan? Karena belum tentu.
Saya kasih kesaksian saya lagi ya. Sejak masuk SMP, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau jadi tentara atau polisi. Gitu. Kenapa? Bapak saya dulu pernah sekolah polisi. Sama-sama bapaknya Pogo sama bapaknya Rini itu. Cuma bapaknya Pogo sama bapaknya Rini sudah lebih dulu. Gitu. Ya. Lalu saya diberhentikan karena di situ kakak saya itu sakit. Jadi dia pulang ke Makassar, pendidikannya kan di Sukabumi. Dia pulang ke Makassar, dulu kan nggak belum ada pesawat. Kalau belum ada pesawat kan orang-orang hebat aja yang bisa naik pesawat. Jadi ayah saya pulang dengan kapal laut kalau nggak salah, sampai di Sukabumi udah terlambat. Jadi dianggap disersi. Dia diberhentikan dari sekolah polisi. Jadi di hati saya ini dendam. Saya mesti jadi tentara atau jadi polisi. Seperti apa yang diinginkan ayah saya dan seperti papanya Poko, papanya Reni. Mesti jadi polisi. Mesti jadi tentara. Saya berdoa. Selama SMP 3 tahun. Selama SMA 2 tahun paling tidak 5 tahun. Nggak dijawab. Nggak. Tuhan nggak jawab. Nggak jadi saya. Tentara, polisi nggak jadi. Saya jujur berdoa. Dan saya bilang, ya sudah. Ini bukan jalan Tuhan. Gitu. Saya sekolah di tempat lain. Itu. Jadi berdoalah dengan jujur, dengan tulus hati. Dengan mencurahkan isi hati. Nanti Tuhan buka jalan. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Itulah yang saya alami. Saya berdoa harus jadi tentara, jadi polisi itu nggak tahu. Ini mungkin nama Desi nggak tahu. Di kamar saya dulu saya kumpulin itu lambang-lambang tentara sama lambang-lambang polisi. Siliwangi, Jayakarta, Hasanuddin lah, inilah ini saya kumpulin. Dan setiap malam saya tatap itu. Satu kali waktu, satu kali barang-barang ini mesti nempel di badan saya. Karena saya berniat jadi tentara, berniat jadi polisi, meneruskan apa yang tidak diselesaikan oleh ayah saya. Saya mesti jadi itu. Saya berdoa, Tuhan, saya mau jadi tentara atau polisi. Enggak tuh, nggak jadi. Nggak jadi. Tuhan punya rencana lain. Gitu. Jadi berdoa dengan jujur, dengan bergumul, dengan serius, supaya nanti Tuhan buka jalan. Jalannya ini aja, gitu. Itu anak mau di kanan, kita kasih ke kiri ya. Gitu. Anak cita-cita bagus, mari kita perencana jauh lebih bagus perengan. Nah, kira lebih begitulah. Oke, Bu. Ya, Thank you ya. ya, Itu bertanya, jadi saya sempat memberikan kesaksian tentang hidup pribadi saya. Yang mungkin belum banyak orang tahu. Iya. Saya sebenarnya juga ada kesaksian seperti itu, Pak. Silakan Bu Heni, silakan Bu Heni. Silakan Bu Heni. Oh iya, iya. Sharing. Sebelum tanggal 1 Juli 2024, saya waktu itu koordinator sektor pelayanan 5 di Philadelphia. Di sektor 5 itu ada paduan suara Shalom. Jadi sebelum tanggal 1 Juli itu saya seperti kok hatinya terdorong banget untuk gabung lagi di paduan suara Shalom sektor pelayanan 5 Philadelphia. Nah, saya ambil jeda waktu memang untuk berdoa. Tuhan, saya minta tanda gitu. Saya minta apakah saya harus gabung atau enggak. Karena dalam pemikiran saya nggak mau ikut paduan suara untuk ikut-ikutan aja. Supaya banyak teman atau diterima oleh kelompok. Nggak kepengen begitu. Saya cuma pengen menyanyi untuk Tuhan benar. Jadi tanggal 1 itu saya berdoa. Tuhan, kalau memang hari ini saya harus pergi latihan, Tuhan kasih tanda saya. Entah tandanya apa. Nah, tiba-tiba jam 3 sore saya di WA oleh salah satu anggota paduan suara Shalom bertanya seputar kegiatan dan lain-lain. Nah, saat itu saya hanya mengimani bahwa inilah jawaban Tuhan. Dan malam itu saya pergi latihan, saya mengikuti gitu dorongan bahwa saya imani bahwa ini adalah jawaban Tuhan terhadap pertanyaan saya. Kasih tanda Tuhan apa saya gabung atau enggak. Nah, saya mengimani bahwa itu jawaban Tuhan, saya bergabung sampai sekarang. Nah, dari cerita kesaksian hidup
Pak Pendeta Jeffrey maupun apa yang saya alami, itu berarti kan ada jeda ya Pak Pendeta, agar kita berdoa. Ya kan, ada jeda agar kita berdoa dan bertanya. Nah, tapi kadang kan ada kita di posisi nggak ada jeda untuk berdoa gitu loh. Mungkin dalam percakapan atau apa, harus langsung segera. Itu gimana? Apa kita yang harus mengontrol, nggak usah dulu deh, saya mesti berdoa dulu gitu. Seperti itu Pak, jadinya bersaksi sekalian bertanya lagi gitu Pak Pendeta. Terima kasih. Berdoa kan ada yang formal seperti di gereja, ada doa yang tidak formal, yang seperti curhat, seperti ngobrol dengan Tuhan, gitu, dengan keintiman gitu ya. Tadi kalau saya katakan harus selalu ada waktu untuk berdoa, biar cuma sebentar, gitu. Apalagi di tengah pergumulan atau persimpangan-persimpangan jalan kehidupan gitu ya. Doa itu selalu penuh apa itu namanya, kuasa ya. Kan kita berdoa dengan roh, bukan hanya dengan mulut kan. Nah, roh kudus kita kan adalah roh Tuhan sendiri. Kalau kita berdoa dengan roh itu kan artinya connect langsung dengan Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar dan pasti memberikan jawaban yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Seperti yang teguran Yesus kepada Petrus, kamu pikiranmu begitu, oke lah, bagus sih sebetulnya, tapi rencana Tuhan nggak begitu, kan gitu. Seperti saya tadi, kamu jadi tentara, menjadi polisi, oke bagus juga tuh, mengabdi kepada negara dan bangsa, tapi aku punya rencana yang jauh lebih baik daripada itu, kan gitu. Waktu itu kan saya agak mikir juga ya, jadi saya masuk UI itu sebetulnya hanya bukan pelarian sih, tapi udah nggak tahu mau ngapain gitu. Saya cuma bilang, pokoknya saya mau kuliah yang nggak ada hitung-hitungannya lah. Udah butek nih gitu ya. Yang gue hitung-hitungan kan cuma ini tuh. Saya masuk FISIP gitu, masuk sospol, tamat gitu. Terus kerja, boleh juga nih. Tapi terus kok kayaknya nggak sejahtera gitu ya. Gimana ini ya? Terus berdoa, isi saya Larry ini anak pendeta, jadi papa mau gitu. Belum apa itu masih pacaran gitu. Berdoa aja dah. Saya berdoa dengan Mary, bergumuli hal itu gitu, sampai mengambil keputusan seperti yang tadi itu. Jadi janganlah sampai nggak ada waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Terus berdoa biar pendek, asal diungkapkan dengan kejujuran hati yang dalam, Tuhan pasti mendengar dan berkenan mengabulkannya sesuai dengan maksud rencana Tuhan yang pasti baik adanya. Oke, ada pertanyaan itu yang di chat. Iya. Tapi tahun itu bisa kuliah di UI luar biasa loh Pak Pendeta. Iyalah UI, jaket kuning. Iya kan? Bu Heni, masih ada lagi kah Bu Heni? Ya Bu, makasih. Ya, makasih. Terima kasih Bu Heni. Di room chat. Boleh saya? Sorry. Mau dibacain dari Ibu Ellen. Anak saya 4 kali tes. Anak saya 4 kali tes Pak Pendeta, berdoa dan Tuhan jawab 2024 jadi polisi Brimob di Polda Metro. Tuhan Yesus dahsyat. Anak saya mengaminkan janji Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apalagi doa dan puasa. Ya Pak Pendeta, itu dari Ibu Ellen. Setuju. Berarti memang rencana Tuhan untuk anak ibu begitu. Gitu. Rencana Tuhan buat saya nggak begitu. Gitu. Iya. Jadi saya menaklukkan diri pada rencana Tuhan. Itu aja. Amin Pak. Yuk, Tuhan berkati. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh? Boleh. Oh Pak Pamungkas, silakan Pak. Oh bukan, Pak Pamungkas. Siapakah? Saya nggak lihat. Sama Benny. Oh Benny, ya ampun, silakan Benny, Jeff. Tadi ada pertanyaan Ini suhu semacam pengajaran dari Yesus. Jadi saya teringat tuh akan kalau Yesus tuh suka
mengajar itu dengan perumpamaan Mm-mm. atau dengan kalau tindakan nyata. Kalau memang dia menganggap itu tindakannya harus dengan tindakan nyata, maka seperti kita bisa lihat di rumah Tuhan, orang pada berjudi lah segala macam kan, itu meja-meja dibanting-banting. Nah, orang luar ngelihatnya katanya kasih, ya, tetapi kan Tuhan kita itu kasih, tetapi juga firm gitu, tidak nggak bisa main-main. Nah, saya tertarik sekali untuk share mengenai pohon ara yang dikutuk. Ini kan lebih dahsyat lagi. Kok Yesus mau mengutuk gitu loh? Katanya kasih, tapi kalau yang orang luar itu tentu akan mengatakan begitu. Tetapi kalau kita yang mengerti, ini adalah satu pengajaran yang sangat keras, sangat keras. Pakai perumpamaan dan dilakukan dengan keras, ya. Pohon ara selalu di Alkitab ditujukan kepada bangsa Israel. Pohon ara itu berbuah, punya daun banyak, tetapi buahnya tidak ada. Nah, itulah yang Yesus maksudkan kepada bangsa Israel. Kalian itu banyak benar hukum Tauratnya segala macam 600 sekian, tetapi buah kalian nggak ada. Nah, itulah yang Yesus mau rubah dari hukum-hukum itu dan diajarkannya kepada dunia dengan Injil dari kerajaan sorga. Dan melalui murid-muridnya dia mau mengatakan inilah cara hidup yang benar adalah kita harus punya buah, bukan hanya cukup daun saja. Dan kiranya janganlah kita hanya mencari Yesusnya, ya kan? Kalau ada 10 orang kusta, 10-nya pergi tapi 1 kembali karena dia merasa belum sempurna penyembuhannya. Tapi yang 9, mereka anggap sudah beres. Ataupun yang di dalam setelah diberikan makan roti 5.000 orang, mereka selalu terus cari Yesus, tapi hanya mencari Yesus, mencari berkatnya. Jadi marilah kita bukan hanya mencari berkat, tetapi menjadi serupa dengan Yesus di dalam kehidupan kita, dan bertambah-tambahlah buah-buah roh. Begitu saja, terima kasih Terima atas kasih, kesempatannya. Benny. Terima kasih. Baik, ada Catherine Sihombing. Silahkan, Catherine. Oke, terima kasih Bu Emi. Selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih untuk pengajarannya. Saya terus terang baru tahu Pak Pendeta bahwa ternyata dari pendalaman ini Tuhan Yesus sudah menyampaikan tentang penderitaannya itu sampai 3 kali ya. Jadi saya terus terang baru tergelitik untuk melihat. Hanya saya mau menanyakan ada 2 hal Pak Pendeta. Yang pertama adalah tadi sebagaimana yang pertanyaan Pak Oscar yang pertama, kenapa Tuhan Yesus, murid-murid ini tidak memahami terkait dengan apa yang disampaikan Yesus? Apakah karena setiap kalimat diawali dalam Markus 8 sampai 10 adalah Yesus mulai mengajarkan, apa itu dianggap sebagai cerita ya Pak? Itu saya mungkin murid-murid menganggap itu sebagai sebuah cerita. Jadi mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut Pak sehingga mereka tidak memahami. Lalu dari cerita itu dari 3 kali menyatakan hanya 1 kali yang dinyatakan oleh Yesus terkait dengan enyahlah iblis. Padahal kalau tadi Pak Pendeta bilang kalau dalam bahasa sehari-hari kita bisa lihat gue lagi susah kok lu kagak ngerti sih gitu kan ya. Tapi kok kenapa cuma di kalimat pertama yang pemberitahuan pertama dia nyatakan bahwa nyala iblis, sementara di yang kedua dan ketiga tidak. Lalu yang kedua Pak Pendeta yang saya mau pertanyakan juga, ini agak-agak saya hanya tergelitik aja. Kenapa
semuanya harus dengan 3 ya Pak. Di sini pemberitahuan 3. Lalu masa penderitaan itu yang Yesus ditemani oleh 3 orang. Lalu pada saat beliau mau ditangkap itu yang Petrus menyangkal 3 kali. Ini cuman gelitik aja sih Pak dalam narasi dalam teori gitu yang Bapak pelajari, ada apa sih dengan angka 3 gitu loh Pak. Kok ininya 3 gitu loh. Saya cuman penasaran aja Pak. Itu Pak, 2 yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Amy. Makasih Bu Catherine. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Kalau menyangkut kenapa cuman Petrus dia bilang nyala iblis, ya, saya menduga keras kalau dibaca dengan perikop sebelumnya adalah karena Petrus sebelumnya menyatakan dengan tegas bahwa engkau adalah Mesias, gitu. Lalu di situ dikatakan apa namanya, pada perikop tentang pemberitahuan yang pertama itu, Petrus menarik Yesus dan mengatakan seakan-akan nggak usah lah gitu, gitu ya. Jadi ada kontradiksi di dalam hati Petrus sendiri. Di satu pihak mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi di satu pihak tidak mau melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah kewajibannya sebagai Mesias, gitu. Jadi kalau hal itu tidak sejalan antara yang dia nyatakan secara lisan bahwa engkau adalah Mesias, dan di satu pihak dia menarik Yesus untuk supaya tidak memberitahukan tentang kejadian penderitaan yang akan dialami, berarti antara hati, mulut, dan pikirannya ini nggak sinkron gitu ya. Dan kalau hati, pikiran, dan mulut kita nggak sinkron, itu kita bisa sangat dikuasai oleh iblis, gitu, sangat dikuasai, gitu. Kita berdoa, ya, doa Bapa kami. Setiap hari mungkin kita doakan. Di dalam gereja kita doakan, ampunilah kami. Yani seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benar nggak? Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan gitu. Jangan-jangan kita masih ada perasaan dendam, ada perasaan ganjel dengan orang lain. Padahal itu kita ucapkan dengan lantang. Ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu kan antara yang ini sama yang ini sama yang ini nggak sinkron tuh. Kalau sampai begitu, iblis akan masuk tuh untuk membuat kita lebih dikuasai oleh iblis daripada oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan mau supaya apa yang kita ucapkan itu benar-benar keluar dari hati dan keluar dari pemahaman yang benar tentang Dia. Kalau nggak begitu, engkau beti-beti aja sama iblis, kan gitu ya. Kurang lebih begitulah. Tapi kalau soal mengenai tiga itu, saya kurang begitu jelas. Yang saya yakin pasti, ya, angka 7 itulah angka yang dikatakan oleh di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang apa itu namanya, yang mempunyai angka sempurna. Ya, angka sempurna, mempunyai makna rohani, angka sempurna, gitu. Ya, gitu. Tapi kalau 3, saya juga kurang paham. Kenapa ya mesti 3? Itu pertanyaan Ibu menggelitik saya juga tuh. Jadi saya mesti cari juga tuh di buku. Kenapa ya mesti 3 ya? Kan gitu kan lebih. Tapi terus terang saya tidak mau berspekulasi tentang angka itu. Tapi yang saya paham betul bahwa angka 7 itulah angka yang sempurna di dalam Alkitab. 7 hari penciptaan ini, ya, itu yang saya bisa katakan. Gitu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau Benny tadi itu soal pohon ara, itu ada satu hal yang mendalam tuh tentang pohon ara. Pohon ara itu kan seperti duren, seperti apa gitu kan, ada musimnya gitu untuk berbuah gitu kan. Tuhan Yesus datang ke situ pada bukan musim berbuah nih gitu. Terus Tuhan Yesus, kalau orang lain bilang terang aja cari buah duren, nggak di musim duren ya nggak ada lah kan gitu kan, kecuali
Durian ucok di Medan ada terus kali kan gitu ya. Gitu. Tanya Pak Oscar tuh. Gitu, banyak dia durian ucok. Begitu. Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan memarahi pohon ara itu? Tuhan Yesus mau kalau mau berbuah jangan ada musimnya, berbuah terus saja gitu. Tiap hari kayak berbuah gitu. Jangan sekali-sekali berbuahnya kan gitu. Jangan cuma kelihatan daunnya aja yang lebat gitu. Kelihatannya semuanya oke, tapi nggak berbuah. Jangan berbuah musiman. Tiap hari, tiap saat berbuah kan gitu. Underline kan gitu. Terima kasih semuanya. Makasih. Catherine, udah cukup, Catherine? Cukup ya? Ya, Ini baru sudah masuk. Tante, sudah. Terima Ya, kasih Bu. makasih. Terima kasih, Benny Catherine. tadi ini pamit. Siapa? Benny Power. Oh iya, Weni sama Ida. Bukan, Mahda. Ya, GPB Yahya ada Zoom meeting juga. Ini Pesan saya kita. bacakan dari chatting room ya Pak Pendeta. Oke. Dari Ibu Florence. Selamat malam Pak Pendeta, yang mau saya tanyakan untuk puasa selama Prapaskah. Apakah untuk waktunya sama dengan puasa seperti saudara-saudara kita yang Islam? Sebaiknya waktu pelaksanaannya puasa jam berapa dimulai, diakhiri jam berapa? Cukupkah dengan puasa pantang? Terima kasih Pak Pendeta. Nah, barangkali boleh dibaca di buku hasil persidangan sinode 2015-2021 tentang puasa di dalam pemahaman GPIB. Itu ya. Tapi saya mau jelaskan lebih luas sedikit. Ya, pemahaman puasa di dalam kekristenan, baik Katolik maupun Protestan ataupun yang lain, merupakan sesuatu yang tidak wajib sifatnya, tidak wajib, tapi merupakan panggilan batin pribadi. Kalau ada kerinduan untuk itu, disilakan. Dan celakanya, nggak ada petunjuk yang rinci, yang jelas. Harus begini, harus jam begini, harus begitu, gitu. Jadi, masing-masing punya penghayatan sendiri, gitu ya. Ada yang puasa, ada macam-macam puasa kan. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, gitu. Tapi puasa Daniel dan puasa Esther itu dan yang lain-lain itu ada maksud tertentu. Ya, Esther waktu itu berpuasa kan karena orang Israel akan dibantai ya di kerajaan itu di Puri Susan waktu itu ya. Lalu dia berpuasa 3 hari lamanya, 3 hari tidak makan tidak minum, puasa Esther itu. Ada puasa Daniel juga, itu bisa dibaca di kisah Daniel. Ya, jadi begitu. Jadi ada yang melakukan puasa seperti itu, tapi kalau puasa dalam rangka Minggu Prapaskah itu sebetulnya hanya diarahkan untuk menghayati penderitaan Yesus dan penyalibannya. Itu juga nggak ada ketentuan yang baku dan nggak ada ketentuan yang rinci. Masing-masing bisa melakukannya dalam rangka penghayatan. Jadi yang dipentingkan adalah pengosongan diri dan menghayati tentang penderitaan Yesus. Itu yang paling penting. Mau puasanya bagaimana terserah. Ada yang nggak makan tapi boleh minum. Ya, ada yang seperti saudara-saudara kita umat Islam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Orang Islam malah dari jam 4 pagi kan, dari subuh ya, setengah 5 begitu sampai jam 6 gitu kan. Ya, ada yang menjalaninya selama 40 hari Minggu Prapaskah itu, ada yang menjalaninya tidak 40 hari gitu. Gitu. Saya bocorin sedikit ya. Saya puasa, tapi puasanya puasa menghayati Yesus yang disalib. Yesus disalib, ditangkap hari Kamis, disalibkan hari Jumat, Sabtu dia berada di kerajaan maut, hari Minggu dibangkitkan. Jadi saya puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu, selama Minggu Prapaskah. Gitu. Dan jam berapa? Selama masa Yesus disalib. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Jam itulah Yesus tergantung di kayu salib. Jadi saya puasanya Kamis, Jumat, Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Pada masa jam itu saya berusaha untuk menghayati Yesus yang sedang tergantung di kayu salib. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia haus, aku haus, begitu. Bagaimana dia lambungnya ditusuk, bagaimana dia dimahkotai duri, gitu-gitu.
Jadi masing-masing bisa menghayati. Yang penting adalah dalam puasanya itu berusaha untuk mengosongkan diri dan menghayati penderitaan Yesus. Itu masing-masing punya apa itu namanya, punya Pemahaman. penghayatannya sendiri. Gimana Bu? Dia punya pemahaman sendiri. Ya, gitu. Saya lakukan hal itu. Saya hanya lakukan Kemis, Jumat, Sabtu. Itu masa Yesus ditangkap, disalib, dan berada di alam maut. Hari Minggunya dia dibangkitkan. Jadi saya puasanya Kemis, Jumat, Sabtu saat Yesus tergantung di kayu salib dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Tidak makan, tidak minum. Gitu. Ibu Supaya Flores, kita bisa- cukupkah? Ya, cukup Chef Emi. Terima kasih. Baik, Thank you. baik. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau berbagi pengalaman iman? Saya belum dengar suara Pak Hani Tahapari. Apakah Pak Hani mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, Pak Hani? Cukup, Bu Emi. Cukup, baik Terima Pak. kasih. Pak Pendeta Baik. Jeffrey, luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, baik. Bapak Ibu, sekarang jam 8.49, apakah masih ada? Baik, kalau tidak ada lagi, Pak Pendeta mungkin sebagai pesan-pesan di akhir sebelum kita masuk dalam ibadah penutup. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, kita akan terus menjalani minggu-minggu Prapaskah ini sampai 6 minggu ke depan. Kita diajak untuk menghayati penderitaan Yesus ya sampai dia disalibkan. Karena itu adalah masa-masa pertobatan, masa-masa di mana kita mensyukuri akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang oleh kematiannya dia menebus dosa-dosa kita, ya kan? Itu. Dan itu harus kita hayati dan syukuri, karena dengan begitulah kita dimasukkan ke dalam jalur karya keselamatan Allah. Ya, Yesus mati, nanti satu waktu kita mati. Yesus bangkit, kita bangkit. Yesus naik ke surga, kita juga akan berada di surga dalam kemuliaannya. Jadi kita menghayati, mensyukuri bagaimana perjalanan Yesus yang tadi ya, dari Kaisarea Filipi ke Galilea, ke Yerusalem, akhirnya ke Golgota. Makanya PA kita malam hari ini adalah memaknai Minggu Prapaskah, berjalan menuju Golgota. Bagaimana Yesus menjalani penderitaan itu, kita juga diminta untuk itu. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, hendaklah memikul salibnya. Kan gitu, dengan setia. Artinya, bersedia menghayati penderitaan Yesus, menghargai penderitaan Yesus, dan mensyukuri kematian dan kebangkitannya. Karena untuk itulah kita beriman kepadanya. Sehingga karya keselamatan Allah yang hadir melalui diri Yesus Kristus, yang masuk ke dalam diri kita, menjadi bagian kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sahabat Metanoia yang sudah bertanya, yang menambah wawasan kita, menambah pencerahan, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada PA malam hari ini. Silahkan lanjut Kita dengan lanjutkan ya. ibadahnya Pak. Terima kasih. Oke. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
berdoa penutup, saya mau menyampaikan terima kasih pada Yela yang sudah membantu, Tadia yang sudah membantu. Terima kasih. Tuhan memberkati kerja pelayanan kita bersama. Mari kita Terima berdoa. kasih juga untuk Aldo yang sudah membantu Oh iya, merekam. Aldo, terima kasih Aldo yang dari sudah GPIB. Sama-sama Bu. Terima kasih Aldo. Sama Pendeta, terima kasih. yang sudah record ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan iman kami dalam menjalani minggu-minggu Prapaskah, menghayati penderitaan-Mu, dan menjalani kehidupan dalam penyerahan diri untuk dikuasai oleh roh dan firman-Mu, sehingga kami menjalaninya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, dan menjalaninya dengan penuh syukur karena percaya kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu ke surga menjadi bagian karya keselamatan Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Banyak tantangan, pergumulan, permasalahan kami hadapi. Kuatkan iman kami untuk tetap beriman kepadamu. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mengurus sahabat metanoia ini, supaya terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi semua yang dapat mengikutinya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Bu Emi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih. Terima kasih. Metanoia. Pak Pendeta. Terima Pak Pendeta. Terima kasih Bu Emi. Tuhan Yesus berkati untuk Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat malam Ibu Emi. Terima kasih Bu Emi. Berkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Bu Emi sampai besok Bu Emi. Oh iya Lisa, besok aku izin. Oh, oke. Iya ya. Sampai hari Jumat ya. Terima kasih Ibu semua. Pendeta terima kasih banyak ya. Sama. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Komplit ya Bu. Apa kabar? Baik. Pak Hani terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Emi, thank you. Thank you, Bu Eni. Terima kasih. Thank you. Thank you. Di kesempatan. Terima kasih Pak Pendeta. Ada Ibu Jin Tarore Peters. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Jeffrey. Terima kasih, Din. Tuhan berkati ya. Ibu Sugiarti dari Malang. Terima kasih, Ibu. Jumpa lagi Bu Emi. Tuhan berkati ya. Nanti materinya saya share ya. Ibu Lady. Dan kalau rekaman udah jadi saya share. Terima kasih, Ferry. Terima kasih Emi. Terima kasih Terima kasih, Ibu Lady. Terima kasih. Tina, Kang Ari. Heti, terima kasih ya, Heti. Kasih. Ibu Yola udah keluar ya? Ibu Yola Nelwan udah keluar ya? Udah. Oh sudah ya. Terima kasih semuanya. Ibu Mary Manuputi, Ibu Linda, Enteng aman Pak. Tina, ini tinggal Ibu Emi. Terima kasih ya Ibu Emi. Aldo, terima kasih banyak ya Aldo. Sama Bu Emi, terima kasih Luar biasa banyak. deh Aldo ini menolong saya. Ibu Bapak udah tahu nggak sih Metanoia punya ini loh, punya kanal YouTube loh. Aldo nih yang bikin nih. Iya, Aldo rekam lalu dibikin kanal YouTube-nya. Jadi kalau ketik sahabat Metanoia itu bisa lihat di situ yang PA Metanoia yang bukan pendeta Nyoman, karena pendeta Nyoman kan merekam sendiri. Jadi pendeta-pendeta yang bukan pendeta Nyoman itu dibantu oleh Aldo, direkam lalu dimasukkan ke YouTube sahabat Metanoia. Keren. Aldo, thank you ya Aldo. Sama-sama Bu Emi. Terima kasih banyak. Semua. Yara tidur. Selamat tidur. Yora. Besok Yora mau sekolah ya? Iya. Sampai ketemu ya. Oke. Sampai jumpa, Jeff. Terima kasih ya.
Andre. Dadah. Aku end live.